Mitopatami, milata, katiki, puletica, c'est pas la joie des mitocala, namoule, macarena. Paoletus, pabo, patime, laissez pas ma cagusta, mamie, les belles, mais la moustache, elle la pica mucho. Halo pengangguran yang budiman dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Ketika bumi makin menua, sumber daya alam semakin tipis, indah darat di mana-mana, dan isi kutang semakin tidak ada harganya. Manusia tidak henti-hentinya terus mengembangkan teknologi dan pembangunan, seolah peduli setan dengan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu kapan indahan hari kiamat tiba. Tapi manusia dengan bermodalkan ilmu pengetahuan memiliki prediksi dan ramalan kapan hari itu tiba, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan. Dan berikut adalah 5 prediksi bagaimana dunia akan berakhir. Pertama, hantaman asteroid. Sebagian ilmuwan percaya bahwa pada masa dinosaur, asteroid raksasa pernah menghantam bumi yang mengakibatkan punahnya dinosaurus. Kalau dinosaurus nggak punah, maka manusia akan seperti sekarang. Jika hantaman yang memusnahkan dinosaurus kembali terjadi, bukan tidak mungkin manusia yang akan punah kali ini. Jika pengangguran yang hilang, Joko Widodo tak perlu pusing-pusing lagi. Jika jomblo yang hilang, maka hanya keuangan yang akan ada. Ujuk buneng. Jika beban orang tua yang hilang, maka orang tua akan terbebas dari beban itu dan bisa hidup bahagia. Sebenarnya tabrakan asteroid dan bumi tidak secara langsung mengakibatkan kiamat. Namun efek setelah tabrakan berupa bencana alam dan rusaknya lingkungan yang secara perlahan membuat makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Hancurnya apartemen, hotel, tidak ada lagi sumber makanan dan alfamart di seluruh dunia tutup, akan membuat manusia secara perlahan akan menemui ajalnya masing-masing. Baru-baru ini kabar yang disampaikan oleh NASA bahwa asteroid yang berdiameter 2,5 mil atau yang dikenal para astronom dengan nama 1998 OR2 akan meluncur melewati bumi. Benda angkasa tersebut diperkirakan berpotensi menimbulkan kiamat jika benar-benar menabrak bumi. Oleh karena itu, untuk memperpanjang peradaban manusia di bumi, NASA berencana menabrakkan pesawat luar angkasa ke asteroid tersebut dengan kecepatan 14.000 mil per jam, jauh lebih cepat dari wifi di rumah teman, dengan tujuan untuk membelokkan jalur asteroid tersebut sehingga tidak jadi menabrak bumi, sehingga manusia akan tetap aman paling tidak sebelum asteroid kedua datang. Jadi masih ada waktu untuk menjemur pakaian dan memberikan kesempatan untuk para jomblo mencari pasangan. Sabun tidak lagi jadi bahan pelarian. Kedua, wabah penyakit. Wabah penyakit atau yang biasa disebut pandemi menjadi salah satu kemungkinan terjadinya kiamat, karena dapat mematikan manusia secara perlahan namun pasti. Contoh wabah yang terjadi di Spanyol yaitu wabah flu pada tahun 1981, kolera di India pada tahun 1916 hingga 1960. Ketika itu jutaan manusia menemui ajal secara perlahan. Bahkan wabah penyakit dapat diciptakan manusia atas dasar kepentingan perang. Pasalnya dengan menyebar wabah penyakit merupakan alat perang biologis yang efektif, dapat memenangkan perang tanpa harus tembak-tembakan menggunakan AKM ataupun pedang. Dengan cara ini juga ekonomi suatu negara akan hancur. Masyarakat akan disuruh diam di rumah, sumber penghasilan akan hilang, dan bukber yang sudah direncanakan dari sebelum bulan puasa tidak akan kejadian. Hal inilah yang akan membuat manusia gabut stadium akhir. Pada akhirnya, mereka akan membuka situs-situs hiburan untuk menghinakan kegabutan. Cukup menganjingkan bukan? Ketiga, serangan alien. Seorang ahli fisika yang bernama Stephen Hawking pernah berucap bahwa penduduk bumi akan binasa akibat serangan alien. Opini tersebut lahir akibat perilaku serakah manusia untuk menguasai dunia. Seiring perkembangan zaman, aktivitas membunuh penduduk asli suatu daerah dapat terjadi akibat serakah akan kekuasaan. Masalahnya bukan tidak mungkin ada ras atau makhluk hidup di luar bumi yang lebih cerdas dibanding manusia. Alih-alih dapat menguasai planet lain, yang ada malah manusia yang ditaklukkan. Sejak beberapa dekade silam, sudah banyak bukti baik info maupun foto mengenai keberadaan makhluk asing, seperti foto penampakan pesawat alien atau UFO di berbagai negara yang sempat membuat dunia gempar. Namun beruntung sampai saat ini masih aman. Mungkin info UFO masih dalam tahap survei dan audit untuk menentukan di mana mereka akan mendarat.
Jika jadi diperkirakan, UFO tersebut akan mendarat di area parkiran Lotte Mart karena parkiran di sana cukup luas dan ada tempat penitipan hewan juga. Keempat, kecerdasan buatan. Perkembangan ilmu komputer dan teknologi mulai menggerus pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, peran senjata berbasis komputer juga akan terjadi di medan perang. Bahkan sang ilmuwan Stephen Hawking merasa khawatir jika nanti sistem komputer dapat mengembangkan diri tanpa dibantu manusia. Aku tidak berpikir bahwa kecerdasan buatan dapat dijinakan. Kecerdasan buatan memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat daripada manusia, kata Hawkins. Kemungkinan ini terjadi akibat sekarang teknologi sudah semakin maju, di mana pesawat sudah bisa terbang tanpa pilot, mobil yang bisa nyetir otomatis, HP sudah bisa dilipat, ikan mampu hidup di dalam kaleng, dan celana dalam semakin kecil. Perkembangan inilah yang membuat manusia takut akan terjadinya peralihan peradaban yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang semakin maju. Google, apakah kamu akan menguasai dunia? Jangan suka suujon. Kelima, nuklir. Nuklir dianggap penemuan tertinggi dalam sejarah peradaban manusia. Masalahnya, tensi tegang bersifat bermusuhan kini sedang terjadi antar pemilik senjata nuklir. Sebut saja Korut, AS, dan Rusia. Tidak heran jika prediksi perang dunia selanjutnya akan terjadi dengan menggunakan senjata nuklir akan terjadi. Negara yang tidak ikut berperang juga akan terkena dampaknya. Umat manusia yang tidak bersalah akan terkena imbasnya. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa ini akan terkena dampaknya juga tanpa sempat untuk menjawab. Dampak buruk radiasi nuklir juga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. Orang yang terkena radiasi nuklir dosis tinggi akan mengalami kulit terbakar. Radiasi nuklir juga dapat merusak sel-sel di kepala yang dapat mengakibatkan pitak atau kebotakan permanen yang bahkan minoxidil pun tak dapat menumbuhkannya lagi. Sejarah sudah mencatat banyak peristiwa penting di mana manusialah yang menyebabkan bumi ini semakin sekarat. Kebiasaan manusia merusak alam sudah mendarah daging. Kesimpulannya, kiamat datang tanpa notifikasi atau WhatsApp terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat tiba. Masalahnya bukan kapan atau bagaimana kiamat itu terjadi, tapi siapkah Anda menyambut hari itu? Siapkah Anda untuk yang akan terjadi setelah hari itu? Mari kita jaga bumi kita bersama untuk tetap dalam kedamaian. Mari kita jaga bumi kita agar tetap hijau. Mari kita jaga kebersihan bumi kita. Mari kita siapkan bekal untuk menyambut datangnya hari itu.